Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layaknya roda kehidupan yang terus berputar, kadang kita sering merasa masalah yang dihadapi begitu berat dan membuat hidup jadi terpuruk. Memang rasanya sulit berpikir positif ketika sedang tertimpa masalah. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang bisa menjadi motivasi hidup. Motivasi memiliki pengaruh yang kuat bagi seseorang untuk melakukan sesuatu atau memberikan semangat yang selalu berhasil membuat keadaan seseorang menjadi lebih baik. Dengan kekuatan motivasi, suasana hati dan perilaku seseorang bisa berubah ke arah yang lebih positif. Rasanya seperti membangkitkan energi positif dari dalam diri dan direalisasikan dalam suatu perbuatan perilaku yang produktif. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk membaca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis dalam Al-Quran. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan beberapa ayatnya yang dapat mendorong semangat hambanya. Lalu, ayat Al-Quran manakah yang dapat menjadi penyemangat saat kita bersedih? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya. Tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. 1. Surah Yusuf ayat 87. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surah Yusuf ayat 87. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap kita masih diberikan nafas, berarti akan selalu ada harapan. Jika kita merasa sangat sulit menghadapi tantangan dalam hidup, maka harapan itu akan datang kepada mereka yang percaya. Tetap berusaha yang terbaik disertai doa. Itulah cara terbaik dalam menghadapi tantangan. Sebab orang-orang mukmin tidak akan berputus asa karena musibah yang menimpanya dan tidak goyah imannya karena bahaya yang melanda. Mereka bersabar dan tabah menghadapi segala kesulitan yang dialaminya. Ia dengan rela penuh ikhlas menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan bahwa suatu saat nanti Allah akan menghilangkan semua kesulitan itu. 2. Surah At-Taubah ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surah At-Taubah ayat 40. Sebagai manusia, kita tentu pernah mengalami situasi sulit, seperti mengalami kegagalan dalam pekerjaan, pernikahan, dan lainnya. Daripada meratapi dan berlarut-larut dalam kesedihan, cobalah untuk terus bangkit dan berusaha. Ambil sisi positif dari kegagalan yang didapat. Kembalikan segalanya pada Sang Pencipta, bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan yang terbaik darinya. 3. Surah Al-Imran ayat 139. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Quran Surah Al-Imran ayat 139. Ayat ini menghendaki agar kaum muslimin jangan bersifat lemah dan bersedih hati meskipun mereka mengalami pukulan berat dan penderitaan yang cukup pahit. Sebagai manusia, kita tidak diperkenankan untuk selalu memandang diri sebagai orang yang penuh kekurangan. Allah tentu memberikan setiap umatnya kelebihan dan kekurangan dalam diri. Jika kita selalu berpikiran negatif terhadap diri sendiri, itu tandanya kurang bersyukur. Jadikanlah kekurangan yang ada sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas diri. 4. Surah Al-Baqarah ayat 211.
11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Dari ayat tersebut, hanya Allah yang maha mengetahui apa yang terbaik untukmu. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup pasti selalu ada hikmah yang bisa kita jadikan pelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu, tunaikanlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan membawa kebaikan bagimu. Allah memerintahkan sesuatu bukan untuk menyusahkan manusia, sebab di balik perintah itu akan banyak ditemui rahasia-rahasia yang membahagiakan manusia. Masalah rahasia itu Allah lah yang lebih tahu, sedangkan manusia tidak mengetahuinya. 5. Surah At-Talaq ayat 2-3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak saja diberi dan dimudahkan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya, tetapi juga diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari arah yang tidak disangka-sangka, yang belum pernah terlintas dalam pikirannya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan agar mereka bertawakal kepadanya, karena Allah lah yang mencukupkan keperluannya dan mensukseskan urusannya. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya berserah diri kepadanya, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keberhasilan usahanya. Setelah ia berusaha dan memantapkan suatu ikhtiar, barulah ia bertawakal. Bukanlah tawakal namanya apabila seseorang menyerahkan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa didahului dengan usaha dan ikhtiar, karena seharusnya umat muslim berusaha dan berikhtiar dahulu, baru bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah terjadi seorang Arab Baduy berkunjung kepada Rasulullah SAW di Madinah dengan mengendarai unta. Setelah orang Arab itu sampai ke tempat yang ditujunya, ia turun dari untanya lalu masuk menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Apakah unta sudah ditambatkan?" Orang Baduy itu menjawab, "Tidak, saya melepaskan begitu saja dan saya bertawakal kepada Allah." Nabi SAW bersabda, "Tambatkan dulu untamu, baru bertawakal." Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaksanakan dan menyempurnakan urusan orang yang bertawakal kepadanya sesuai dengan kodrat iradatnya pada waktu yang telah ditetapkan. Tetaplah berharap kepada Allah, bahkan jika memang kenyataan memaksamu untuk berharap kepada selainnya. Mengapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat bergantung atas segala sesuatu. Tak akan terjadi suatu perkara jika Allah tidak meridhoi hal itu terjadi. Hanya Allah yang memiliki kekuasaan penuh di dunia ini. Sahabat, itulah tadi 5 ayat Al-Quran yang semoga dapat memberi semangat untuk kita semua. Melalui ayat-ayat Al-Quran ini, kita hendaknya menyadari bahwa ketenangan hati itu mahal harganya dan hanya bisa diperoleh jika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kunci yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan hambanya, asal hamba tersebut bertakwa. Sesungguhnya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan kesusahan manusia di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.